Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Hashim. Saya dari Universitas Darul Ma'arif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2024 dan 2025 semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pembelajaran. Yang pertama itu tentang apa hakikat dari komunikasi atau pengertian dari komunikasi. Yang kedua itu apa saja model-model komunikasi. Dan yang ketiga itu apa fungsi dari model komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyaluran ide. Untuk lebih jelasnya, pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roger dan DeLauren menegaskan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi menghasilkan saling pengertian yang mendalam. Yang kedua, menurut Edward Dapari, mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian ide, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung makna yang dilakukan oleh utusan yang ditujukan kepada penerima. Dan yang ketiga itu menurut Richard dan Wiseman, dia mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses yang melibatkan dalam pertukaran pesan dan penciptaan makna. Makna yang tersimpan dalam definisi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama, seperti apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pembahasan yang kedua yaitu model-model komunikasi. Model komunikasi merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Ini menurut pendapat Muhammad. Sedangkan menurut Sandom dan Weaver mengatakan bahwa model komunikasi itu terdapat 4 bagian. Yang pertama model Aristoteles, yang kedua model Laswell, yang ketiga model SMCR Berlo, dan yang keempat model Sandom and Weaver. Yang pertama model Aristoteles, yang mana model ini adalah komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retoris. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi ini terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada halayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Yang kedua, model Laswell. Model ini menggambarkan proses komunikasi dan fungsinya dalam masyarakat. Yang ketiga itu model SMCR Berlo. Model ini dapat menjelaskan bahwa sumber pesan harus mempunyai skill komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan lingkungan, budaya komunikator dan komunikasinya. Yang keempat itu model Sandom and Weaver. Model Sandom and Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandai atau menciptakan pesan dan penyampaian melalui suatu saluran kepada seseorang penerima yang menjadi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Seterusnya, pembahasan yang ketiga yaitu fungsi dari media komunikasi. Menurut Afandi mengatakan bahwa fungsi media
komunikasi itu terdapat 4 fungsi. Yang pertama, fungsi informatif atau disebut juga menyampaikan informasi. Yang kedua, fungsi edukatif. Yang ketiga, fungsi persuasif, mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Dan yang keempat itu fungsi rekreatif. Yang pertama itu fungsi informatif. Fungsi ini untuk memberikan keterangan, data maupun informasi lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua itu fungsi edukatif. Fungsi ini untuk mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan bermandiri. Sedang seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi ini untuk membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. Bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, tetapi perubahannya adalah atas kehendak diri sendiri, bukan hasil pemaksaan. Yang keempat, fungsi rekreatif. Fungsi ini untuk menghibur orang pada saat yang memungkinkan, seperti mendengarkan dongeng, membaca bacaan ringan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini dapat memberikan refleksi kepada pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pelajaran yang dianggap mereka berat. Oke teman-teman, itu saja video yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa subscribe dan like ya di bawah video ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.